Nasdem ibarat diguncang gempa, dua menteri Nasdem jadi sasaran selanjutnya. Denny Indrayana, Jokowi memperalat kasus hukum. Denny Indrayana beber dua menteri dari Nasdem jadi sasaran. Petinggi Demokrat yakin Surya Paloh tak akan goyah. Dilansir dari fajar.co.id, dua menteri dari Nasdem disebut jadi sasaran yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Hak itu lagi-lagi dibocorkan oleh mantan Wamenkumham, Prof. Denny Indrayana. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Beni Kaharman mengaku percaya dengan Denny Indrayana. Saya percaya Profesor Denny, tidak mungkin dia menyebut ini secara telanjang jika informasi yang dia peroleh tidak benar. Ucapnya dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. Dia mempertanyakan mengapa harus dua menteri dari Nasdem yang terus jadi incaran. Big question. Mengapa hanya dua menteri dari Nasdem yang terus-menerus dikejar? Tutur anggota DPR RI ini. Dia percaya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak akan goyah dengan isu ini. Apakah Nasdem akan bertekuk lutut kepada kehendak penguasa jika dua menterinya yang tersisa dijadikan tes, ucap pria kelahiran Manggarai ini. Saya cukup lama kenal Ketum Nasdem Pak Surya Paloh. Untuk demokrasi dan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik, apa saja dipertaruhkannya. Lanjutkan Pak Surya. Lanjutkan restorasinya. Doa kami menyertai, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana kembali membocorkan hal yang mencengangkan. Kali ini terkait dengan kondisi Partai Nasdem yang digoyang dan diserang. Dikatakan, ada dua menteri dari Nasdem yang jadi incaran yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dibeberkan, SYL akan dijerat dengan kasus narkoba, sedangkan Siti Nurbaya akan dijerat kasus korupsi. Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijeratkan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi, kata Denny dalam keterangannya. Padahal baru-baru ini, Johnny G. Plate yang juga merupakan kader Partai Nasdem telah tersangka kasus korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS 4G. Ditegaskan, hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus, memukul lawan oposisi, sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa, tutur guru besar hukum tata negara ini. Dalam suatu hadis, kata dia, Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan marah ketika seorang sahabat mengusulkan pengurangan hukuman kepada anak kepala suku Makhzumiyah. Rasulullah bersabda penyebab binasa dan hancurnya suatu bangsa adalah karena hukum yang diterapkan secara diskriminatif, ucapnya. Untuk menegaskan bahwa hukum harus tegas kepada semua, Rasulullah berseru, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Di sisi lain dia menyebut, cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024. Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik, sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya. Dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran, tandasnya.